Kelompok Taliban berhasil menguasai kembali Afghanistan. Kelompok ultrakonservatif ini terkenal dengan kebijakan yang sadis, di antaranya eksekusi di depan umum dan amputasi bagi pencuri. Kelompok Taliban dituduh memberi perlindungan kepada kelompok teroris Al-Qaeda dan Osama bin Laden pasca peristiwa 11 September. Lalu siapakah kelompok Taliban? Kami akan bahas pada pagi hari ini. Untuk Anda kita lihat di sini sejarah terlebih dahulu. Taliban ini bisa dibilang diambil dari kata Pashtun yang artinya murid. Ini salah satu bahasa resmi di Afghanistan. Kelompok ini muncul pada tahun 1990-an, di mana kelompok mujahidin pada kala itu yang dibantu oleh militer Amerika Serikat, kemudian CIA ya, kemudian juga Pakistan dan juga China, berhasil memukul mundur Uni Soviet dari Afghanistan. Di mana pada kala itu Uni Soviet berencana untuk menyebarkan haluan komunisme di Afghanistan, namun berkat bantuan dari tentara-tentara Amerika Serikat, Pakistan hingga Tiongkok begitu, kemudian tentara Soviet, Uni Soviet berhasil dipukul mundur dari Afghanistan. Dan kita lihat di sini pada tahun 1994 Taliban menaklukkan panglima perang lokal yang kuasai wilayah selatan Afghanistan. Nah, pada saat Uni Soviet berhasil dipukul mundur oleh pasukan Amerika Serikat, kemudian juga termasuk kelompok mujahidin, disitulah muncul Taliban. Taliban sendiri ini muncul berkat dari salah satu ketua yang menjadi pasukan mujahidin, Mullah Umar. Jadi Mullah Umar ini adalah salah satu kelompok mujahidin yang perang melawan Soviet dan kemudian membentuk kelompok Taliban di sini, yang kemudian pada tahun 1994 berhasil menaklukkan panglima perang lokal yang kuasai wilayah selatan Afghanistan. Pada tahun 1994 sampai tahun 2000, di sini pasukan Taliban berhasil memperluas kekuasaan mereka di Afghanistan. Lalu barulah pada tahun 2001 di sini kita lihat Taliban digulingkan oleh pasukan Amerika Serikat karena berbagai permasalahan akibat kasus 9/11, kemudian juga di mana kelompok Taliban yang diduga menyembunyikan pemimpin dari kelompok Al-Qaeda Osama bin Laden, sehingga ini membuat Amerika Serikat masuk kemudian ke Afghanistan dan kemudian memulai invasi dan berhasil kemudian mendirikan pemerintahan Afghanistan yang didukung oleh pemerintahan Amerika Serikat. Selanjutnya kita lihat kemudian di sini ajaran Taliban. Nah, pada masa Taliban berkuasa sampai tahun 2001 ada berbagai macam hukuman yang kemudian diberikan kepada masyarakat, yang ini memberikan ketakutan terhadap dunia internasional, termasuk juga kepada masyarakat Afghanistan yang kemudian tinggal di bawah kuasa dari Taliban. Di sini yang pertama adalah hukum cambuk di depan publik bagi para pelaku zina dan juga pembunuhan, dilakukan eksekusi di depan publik oleh kelompok Taliban. Kemudian juga amputasi dan eksekusi massal untuk para pencuri, pemotongan tangan di sini dilakukan. Kemudian perempuan dipaksa untuk memakai cadar, tidak boleh bekerja, dan juga sekolah. Hal ini yang sangat ditakutkan dan kemudian memicu kemarahan internasional. Tidak hanya itu, kita masih ingat kasus Malala Yousafzai. Kasus Malala Yousafzai pada kala itu, di mana Malala Yousafzai merupakan salah satu aktivis yang kemudian memberikan informasi bagaimana kekerasan kejahatan dilakukan oleh kelompok Taliban di Pakistan, kemudian ditembak di kepala meskipun masih bertahan hidup dan kemudian mendapatkan Nobel perdamaian pertama. Di sini kasus Malala Yousafzai benar-benar melukai dunia internasional. Tidak hanya itu, ditambah lagi tentang bagaimana genosida budaya yang dilakukan oleh kelompok Taliban di Afghanistan, di mana genosida budaya ini dilakukan untuk menghilangkan seluruh arsitektur, kemudian benda-benda yang non-Islami begitu yang ada di Afghanistan, sehingga ini menimbulkan kemarahan internasional. Belum lagi penguasaan wilayah-wilayah di Afghanistan yang kemudian juga menewaskan ribuan warga sipil di Afghanistan. Lalu kita lihat bagaimana kasus-kasus yang terkait Taliban. Tadi saya katakan, di sini pada tahun 1990 sampai 2001, di mana kelompok Taliban ingin memperluas kekuasaan di Afghanistan, terjadi pembantaian warga sipil di berbagai wilayah di Afghanistan. Kemudian juga pada Oktober 2001 menyembunyikan petinggi Al-Qaeda Osama bin Laden yang menjadi dalang pada kasus
9/11 begitu, atau Twin Tower yang tumbang dan menewaskan ribuan orang di Amerika Serikat. Disitulah pada saat itu Amerika Serikat masuk kemudian meminta kelompok Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden kepada pasukan Amerika Serikat sehingga nantinya pasukan Amerika Serikat bisa melakukan perundingan damai. Namun pada kala itu kelompok Taliban menolak untuk menyerahkan pemimpin Al-Qaeda tersebut kepada Amerika Serikat sehingga kemudian menyebabkan invasi Amerika Serikat dimulai di Afghanistan. Dan akhirnya Amerika Serikat juga berhasil mendukung pemerintah Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat. Kita lihat di sini kemudian struktur kepemimpinan dari Taliban. Saat ini Taliban dipimpin oleh Maulawi Hibatullah Akhundzada. Kemudian di sini ada deputi politik Mullah Abdul Ghani, kemudian deputi Mullah Muhammad Yaqub dan juga deputi Sirajuddin Haqqani. Pada tanggal 17 Agustus kemarin, 17 Agustus, kelompok Taliban yang akhirnya berhasil menguasai Kabul, ibu kota Afghanistan, membuat konferensi pers yang pertama. Kemudian pada konferensi pers tersebut, kelompok Taliban di sini mengatakan bahwa akan lebih lemah lembut pada saat menjalankan kekuasaannya di Afghanistan. Sebetulnya penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan begitu ini didasari oleh kesepakatan yang sudah terjadi pada Februari 2020 ya. Februari 2020 pemerintah Amerika Serikat dan juga Taliban dan juga pemerintah Afghanistan begitu melakukan perundingan di Doha, di mana hasil dari perundingan tersebut adalah pemerintah Amerika Serikat akan menarik pemukul mundur seluruh pasukan yang ada di Afghanistan. Kemudian kelompok Taliban berjanji bahwa tidak akan membiarkan adanya paham ISIS ataupun Al-Qaeda untuk tidak masuk ke Afghanistan. Inilah salah satu perjanjian yang diteken pada Februari 2020 tersebut di Doha, sehingga kemudian tahun 2021 nih kita lihat bagaimana pasukan Amerika Serikat benar-benar menarik seluruh tentara kekuatan militernya yang ada di Afghanistan, yang kemudian ini menimbulkan permasalahan baru, ketakutan warga Amerika Serikat yang ada di Afghanistan, termasuk juga warga-warga sipil yang pro Amerika Serikat, kemudian pro pemerintahan Afghanistan yang didukung oleh pemerintah Amerika Serikat, yang ketakutan mereka akan menjadi target, menjadi sasaran dari kelompok Taliban yang saat ini sudah berkuasa penuh di seluruh provinsi yang ada di Afghanistan. Kita lihat kemudian dari mana sumber dana Taliban tersebut. Saat ini sumber dana diperkirakan sebesar 4,2 triliun sampai 21,4 triliun rupiah. Dari mana saja didapatkan? Pertama dari tentunya kegiatan kejahatan di sini. Salah satunya adalah narkoba. Disinyalir kelompok Taliban mendapatkan pendanaannya dari penjualan opium. Kemudian juga pajak di wilayah kekuasaan, pajak-pajak yang didapatkan dari wilayah kekuasaan. Tidak hanya itu, kelompok Taliban juga mendapatkan pasokan militer yang sangat canggih. Pasokan ini didapatkan dari tahun 90-an. Pada kala itu saat kelompok Mujahidin, kelompok Taliban ini sudah berhasil menguasai Afghanistan, persenjataan militer yang dimiliki oleh CIA, kemudian yang dimiliki oleh Soviet, kemudian yang dimiliki juga oleh Tiongkok pada kala itu sudah berhasil dikuasai oleh Taliban. Lalu kemudian pada tahun 2021 ini, kala pemerintah Amerika Serikat sudah menarik diri dari Afghanistan, kelompok Taliban juga mendapatkan persenjataan dari pasukan militer Afghanistan yang mengalami demoralisasi akibat Kabul yang sudah dikuasai oleh kelompok Taliban. Begitu. Jadi pada saat ini Presiden Afghanistan Ashraf Ghani sudah berada di Tajikistan. Dikala kelompok Taliban sudah menguasai Afghanistan. Mengapa Presiden kemudian melarikan diri ke Tajikistan? Di sini disinyalir sebagai salah satu upaya untuk kemudian tidak menimbulkan perang darah begitu, karena akibat adanya presiden yang menjadi target ataupun sasaran di Afghanistan ini bisa menimbulkan potensi adanya perang pertumpahan darah di sana. Kemudian presiden diamankan di Tajikistan. Begitupun beberapa pejabat-pejabat petinggi-petinggi pemerintahan Afghanistan juga sudah melarikan diri, dan kemudian timbullah kios saat ini di dunia, di mana masyarakat Afghanistan berusaha untuk keluar dari Afghanistan, berusaha untuk menyelamatkan diri mereka karena mereka takut akan menjadi sasaran dari kejahatan Taliban, dan juga mereka takut nantinya hukum-hukum
yang dahulu pernah diterapkan Taliban di Afghanistan, hukuman cambuk, hukuman potong tangan, perempuan yang tidak diperbolehkan sekolah, perempuan yang harus menggunakan burka, kemudian juga kekerasan-kekerasan lain pada saat mereka menguasai wilayah itu akan kembali terjadi di Afghanistan, sehingga kita melihat saat ini kekacauan yang terjadi di sana. Dunia butuh kita, setidaknya kita harus berdoa untuk Afghanistan, untuk bagaimana penyelesaian konflik yang terbaik, dan kelompok Taliban semoga bisa menuntaskan semua janji yang mereka ungkapkan bahwa tidak akan ada lagi kekerasan di Afghanistan, dan juga tidak akan ada lagi larangan-larangan dan juga hukuman-hukuman ekstrim yang diberikan kepada warga Afghanistan.